Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Waalaikumsalam. yang informatika Universitas Nasional yang saya banggakan. Di sini telah hadir teman-teman kita semua ya. Ada Ralph Adam, ada Riani Nur Ardita, ya. Ada siapa ini? Aura Safira, ya. Oke, saudara-saudara, kita mulai. Mata kuliah ini nanti saya unggah ya. Zoom kita ini saya unggah di YouTube di channel saya, tinggal Anda nanti nonton ya dan memberikan diskusi nanti di LMS ya. Saudara-saudara, bahasan kita ini adalah tentang Introduction to Operating System ya, OS ya. Operating System ini adalah bagian utama daripada komputer ya. Jadi semua device dan hardware komputer baik internal maupun eksternal ini dijalankan oleh yang namanya operating system ya. Jadi operating system itu adalah merupakan suatu software atau perangkat lunak ya yang berfungsi untuk ya kan mengelola, mengatur ya kan resource ya, sumber daya yang ada di dalam komputer maupun di luar komputer serta dengan pengguna ya. Jadi definisi operating system paling sederhana itu adalah software yang berfungsi untuk mengatur, mengelola ya resource, sumber daya yang ada di dalam komputer maupun di luar komputer serta menghubungkannya dengan pengguna. Nah, itu ya. Jadi definisinya seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam bahasan kita ini ada beberapa yang mau saya bahas ya kan. Jadi definisi operating system tadi ya, kemudian computer system organization, kemudian operating system structure, kemudian juga itu proses manajemen, memory management sampai mungkin storage and security ya, storage management, protection and security kan, kemudian kernel data structure ya. Sambil kita berdiskusi saudara-saudara ya, supaya Anda itu punya itu interaktif dengan saya ya. Saudara-saudara, jadi tujuan daripada mata kuliah ini adalah memperkenalkan gambaran mengenai cara kerja operating system ya. Kemudian juga menunjukkan kepada Anda ya kan bagaimana komponen-komponen utama tadi itu bekerja dalam operating system ya. Baik itu dalam mengelola hardware resource ya maupun juga dengan usernya seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan definisi sederhana mengenai operating system ya. Jadi operating system ini merupakan itu pengatur dan pengelola ya resource yang ada di dalam maupun di luar serta dengan pengguna ya. Karena dia mengatur, maka operating system itu ya mengeksekusi ya, melaksanakan perintah ya, user program ya kan, bahkan juga memberikan satu solusi ya. Kemudian juga operating system ini saudara-saudara ya kan membuat penggunanya itu convenient, nyaman ya. Jadi operating system itu nyaman digunakan ya. Jadi kalau misalkan operating system itu karena adalah dia memiliki suatu rutin program ya, itu rutin atau subrutin program, maka komputer itu melaksanakan perintah berulang-ulang secara konsisten. Dia tidak akan pernah berubah ya. Kalau kita ketikkan enter ya, kita ketikkan enter satu teks ya kan, maka muncul A ya A ya. Tidak bisa muncul B gitu ya, seperti itu. Kemudian saudara-saudara, operating system itu harus dirancang efisien ya, in efficient manner ya. Ini terkait dengan mata kuliah kita tentang human computer interaction ya. Jadi pengguna komputer itu dimudahkan ya, dimudahkan supaya dia itu efisien dalam penggunaannya ya. Kemudian sistem komputer saudara-saudara itu secara struktur ya atau secara resource ya, resource sumber daya yang ada dalam komputer ini gitu kan bisa dibagi menjadi 4 komponen ya. Ada hardware basic ya, yaitu adalah CPU, Central Processing Unit ya, microprosesor, ada memory, ada input output device ya. Di mana 3 komponen utama ini yang mengkonfigurasikan cara kerja hardware komputer itu ya, dia bisa menyimpan, bisa melaksanakan perintah, bisa memproses, bisa menyimpan, serta bisa deliver data ya kan ke unit yang lain, misalkan ke display ya, ke grafik ya, grafik itu
komponen ya, seperti katakanlah itu layar LCD ya, atau juga komponen layar yang lain. Jadi saudara-saudara, komputer sistem ini yang kedua adalah operating system. Ya, operating system ini adalah mengendalikan, ya, mengkoordinasikan ya kan penggunaan resource hardware dari 3 komponen ini, ya, CPU, memori, I/O device, ya, yang itu terhubung dengan berbagai macam aplikasi atau juga pengguna seperti itu ya. Kemudian komponen yang keempat adalah application program, ya, software yang secara spesifik ya. Komputer Anda itu pasti ada MS Word ya, ada software-software lain yang spesifik ya yang disebut sebagai aplikasi ya. Jadi itu komponen yang ketiga ini saudara-saudara ya kan diatur oleh yang namanya operating system ya, di mana penggunaan aplikasi itu pasti juga membutuhkan resource ya. Membutuhkan resource baik itu microprosesornya, memorinya maupun I/O device-nya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah user, penggunanya ya. Penggunanya siapa? Penggunanya adalah ya orang, ya mesin ya, atau komputer yang lain jika terhubung dengan jaringan atau network seperti ini. Nah, dari 4 komponen ini saudara-saudara ya, dari 4 komponen ini gitu kan. Komputer sebagai sistem ya, itu ternyata ada yang terbatas, ada juga yang tidak terbatas ya. Hardware ya kan. Hardware ini gitu kan bisa dikatakan sebagai resource yang terbatas ya. Kenapa dikatakan sebagai resource yang terbatas ya kan? Karena sehebat-hebatnya komputer ya kan, sehebat-hebatnya microprosesor ya kan, itu dibatasi oleh yang namanya physical space ya. Komputer Anda itu menggunakan i9 ya. i9 itu sudah ada ya i9 ya, Adam? Sudah ada. Sudah muncul i9 itu microprosesor. Halo, ada yang tahu? Saudara-saudara? Halo, Nanda? Wah, pada kemana ini anak-anak ini? Ya kan? Kemudian saudara-saudara kan, eh, hardware ini memiliki ciri gitu kan, bahwa dia adalah electronic device, ya. Lebih tepatnya adalah digital electronic device, seperti microprosesor, ya, memori, ya, interface device, ya, atau I/O device, ya, graphic card, ya, itu bersifat terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia berbasis kepada teknologi semiconductor. Teknologi semiconductor ini sebagai basis daripada bahan perancangan itu memori ya atau juga microprosesor itu terbatas ya, sehingga sehebat-hebatnya microprosesor atau memori yang kita miliki ini pasti terbatas ya, karena terbatas berdasarkan memang itu teknologinya sendiri belum bisa mampu ya untuk membuat microprosesor dalam dimensi yang kecil, tapi kemampuan perhitungannya kan itu bertriliun-triliun itu belum bisa ya. Karena apa ya? Karena memang itu sudah menjadi ciri khasnya ya, bahwa konfigurasi gerbang logika ya yang ditanamkan di dalam microprosesor atau memori kan itu terbatasi oleh physical space seperti itu. Nah, hardware ini terbatas ya sebagai resource yang terbatas, sehingga apa? Orang kalau misalkan kita mau menggunakan komputer ini sebagai keperluan untuk menghitung hal-hal yang kompleks ya kan, untuk itu mengendalikan suatu yang katakanlah sangat besar ya, misalkan servernya Google ya. Google itu punya server gitu kan, bisa melayani sekian miliar pengguna. Bagaimana caranya dengan keterbatasan hardware ini? Nah, tentu ada ilmu lain ya kan, mengenai ilmu itu eh, jaringan ya. Jaringan itu di-running dengan konfigurasi server ya, yang servernya itu di paralel ya. Jadi komputer sebagai server itu nggak bisa bekerja sendiri, dia di paralel ya kan, sekian ratus ya kan, atau sekian ribu ya kan, untuk men-serve gitu kan penggunanya ya. Ya memang karena keterbatasan ini bukan berarti tidak bisa kita konfigurasikan bisa itu melayani pengguna kan dalam jumlah yang jutaan atau juga miliaran ya. Kemudian saudara-saudara, operating system ini saudara-saudara, dia bukan benda fisik ya, dia bukan benda elektronik, tapi dia adalah algoritma ya. Algoritma yang memiliki bahasa berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan ya kan. Operating system ini termasuk software, dia tidak terbatas, unlimited ya. Kita mau konfigurasikan apa aja itu nggak ada yang batasi ya.
operating system ini, tergantung daripada itu tingkat kecerdasan desainer daripada operating system, ya. Termasuk juga application program, ya. Ini juga tidak terbatas karena ini adalah sebetulnya bentuknya adalah algoritma juga, ya. Kemudian usernya juga sama kan, usernya ini juga bisa dikatakan itu dedicated ya, satu atau dua orang gitu kan, atau juga bisa dikatakan tidak terbatas, ya. Komputer kita ini kan bisa terhubung ke seluruh dunia ya, dengan Google, dengan seluruh orang di dunia kan, itu juga bisa dikatakan tidak terbatas. Jadi saudara-saudara kan, komputer sebagai sistem ya kan itu memiliki keterbatasan hardware, tapi ya kan, terjadi suatu ini ya apa itu perbedaan di mana operating sistemnya tidak terbatas, software aplikasinya tidak terbatas, penggunanya juga bisa dikatakan tidak terbatas. Nah, inilah saudara-saudara kan yang dikatakan sebagai ketimpangan di dalam komputer ya kan. Sehingga apa kan? Sehingga komputer ini harus ada ilmunya dalam penggunaan ya, dalam penggunaan maupun juga pengembangan maupun juga pengelolaan seperti itu. Saudara-saudara, 4 komponen utama dalam komputer sistem tadi ya, 4 komponen yang mengatur resource tadi itu ya, mengatur resource fisik, hardware, operating system, software maupun user ya kan, itu bisa kita gambarkan dalam bentuk ya kan diagram seperti ini ya, diagram piramida terbalik ya. Jadi di bawah adalah komputer hardware-nya, di atasnya adalah operating system, ya kan. Kemudian ada sistem application program, kemudian baru user, ya. Jadi kita ini berada di itu struktur kedua di dalam komputer sistem, ya. Jadi operating system inilah gitu kan, yang mengatur gitu kan, atau mengelola, ya kan, antara pengguna dengan software aplikasinya dengan hardware resource-nya, ya. Jadi operating system ini berada di tengah-tengah di dalam sebagai satu komponen ya, dianggap sebagai komponen, tapi komponen bukan komponen yang fisik ya, tapi komponen yang bersifat sebagai gambaran bahwa dia adalah sistem ya, seperti itu yang memiliki cara kerja untuk mengatur, mengendalikan, mengelola gitu kan. Antara siapa? Antara pengguna dengan software, aplikasi dengan itu komputer hardware seperti itu ya. Sehingga di dalam komputer itu ada yang namanya gitu kan multi task ya, multi application ya. Anda bisa menggunakan multi application dengan memberikan multi task ya kan, yang itu adalah diatur oleh operating system. Sehingga dampaknya apa? Ya kan, dampaknya adalah penggunaan resource-nya itu juga diatur, memorinya itu microprosesornya diatur ya, memorinya diatur, ya I/O-nya diatur ya kan, karena dia itu harus berbagi resource ya. Aplikasi yang digunakan banyak ya. Kemudian inputan dari aplikasi itu juga banyak, sehingga apa? Sehingga operating system mengatur ya, mengatur alokasi memorinya, alokasi daripada prosesnya di microprosesor gitu kan, sampai storage-nya, sampai juga delivery data atau informasinya ya ke unit lain, misalkan display atau juga ke network seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu operating system itu ya kan bisa dikatakan sebagai berdasarkan kegunaannya ya. Jadi operating system itu bisa dikatakan tergantung daripada itu orientasi penggunaannya ya. Ada operating system yang digunakan secara dedicated untuk suatu pengguna ya. Ada operating system yang digunakan untuk penggunanya banyak, lebih dari satu. Ada yang digunakan sebagai server atau workstation ya kan, menangani hal-hal khusus ya, misalkan sebagai itu data server ya, katakanlah juga untuk katakanlah sistem informasi online web ya, atau aplikasi online gitu ya. Jadi operating system ini saudara-saudara bisa dikategorikan berdasarkan orientasi penggunaannya ya. Jadi kalau misalkan digunakan untuk 1-2 orang ya kan, stand alone ya device ya kan, itu operating system itu ya kan berbeda dengan itu digunakan untuk sebagai server, bahkan juga untuk mainframe ya, komputer yang itu bisa men-serve gitu ya banyak pengguna seperti itu ya. Jadi sekarang juga berkembang ya itu operating system yang mobile ya, sesuai dengan kebutuhan kita saat ini kan, mobile application ya.
mobile operating system ya kan, seperti Android ya, itu juga merupakan itu orientasi perkembangan daripada orientasi penggunaan operating system ya, seperti itu. Saudara-saudara, itu operating system ini ya, sebagai definisi teknis ya, itu adalah ada dua sebetulnya ya, berdasarkan cara kerjanya. OS sebagai resource allocator ya, sebagai pengatur sumber daya, pengelola sumber daya ya, dari 4 komponen tadi ya, itu hardware ya, software application, user ya kan, ya, bahkan dia sendiri juga ya, dia sebagai pengatur resource ya, mengelola resource agar resource itu bisa digunakan secara efisien. Tadi saya katakan kepada Anda ya, karena hardware itu terbatas, sementara aplikasi tidak terbatas, softwarenya tidak terbatas, penggunanya tidak terbatas. Maka harus diatur supaya tidak terjadi konflik ya di dalam workflow-nya atau juga proses flow-nya ya. Jadi ini harus diatur oleh namanya operating system ya. Anda saat ini membuka komputer ya, membuka laptop atau membuka mobile phone ya, itu banyak sekali aplikasi yang berjalan ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini kan assign pada resource ya, pada microprosesornya, pada memorinya ya, pada I/O device-nya seperti network ya kan. Itu harus diatur supaya tidak terjadi konflik. Satu aplikasi ya itu memakan itu memori sekian ya. Dua aplikasi memakan memori sekian. Sehingga apa saudara-saudara? Operating system itu berfungsi juga ya kan, tidak mengatur itu menghindari kegagalan daripada cara kerja aplikasi dengan user ya. Kalau operating system ini tidak bisa mengatur resource-nya di dalam itu internalnya, maka bisa dikatakan operating system ini tidak bisa beroperasi dengan benar ya, tidak bisa beroperasi dengan sesuai seperti yang diharapkan ya. Secara teknis lagi ya, OS itu mengendalikan program ya, mengendalikan program ya kan. Coba ya kan, pernah ada yang membuka banyak aplikasi kemudian memorinya nggak kuat? Ada yang pernah? Ada pesan nggak dari operating system? Halo? Ada, Pak. Nah, betul ada. Ya. Ciri khasnya apa? Lambat. Ya. Komputernya jadi lambat. Ya. Kemudian coba terus buka ya puluhan aplikasi. Hingga akhirnya komputer itu hang. Ya. Nah, hang ini saudara-saudara, operating system harus membuat satu notifikasi bahwa ya kan, itu alokasi resource hardware ya kan untuk melayani pembukaan aplikasi ini tidak cukup ya, tidak cukup ya, itu sudah kehilangan space ya, karena buka puluhan aplikasi kan yang semua itu assign pada memori atau microprosesor, sehingga itu microprosesor nggak bisa lagi ya mengalokasikan yang lain ya, sehingga terpaksa kan anda harus restart ya, membatasi aplikasinya ya, membatasi itu perintah-perintah yang katakanlah tidak dibutuhkan ya, seperti itu ya. Jadi OS ini saudara-saudara secara teknis adalah mengendalikan ya, mengendalikan itu eksekusi daripada suatu program ya, seperti itu. Untuk apa ya? Untuk menghindari error ya, untuk menghindari kesalahan ya, seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, itu inti daripada operating system itu adalah, Anda mungkin pernah dengar ya, namanya adalah kernel. Ya, kernel ini ya adalah itu program yang berjalan terus ya sebagai inti algoritma ya, inti algoritmanya operating system itu kernel ini ya. Betul, istilah kernel ini memang itu bisa dikatakan sebagai istilah yang umum ya. Waktu pertama kali operating system itu dikenalkan ya. Jadi kernel itu adalah inti program sebetulnya, core of the program ya. Core inti program di dalam operating system ya, yang itu berhubungan langsung dengan hardware ya. Kernel ini ya bahasa pemrograman bentuknya ya kan, sebagai satu sistem ya. Bahasa pemrograman yang langsung berinteraksi atau mengatur, mengendalikan resource hardware, kernel ya. Kernel ini kalau dalam Linux itu package ya, package itu software ya, yang itu diintegrasi dalam dari satu operating system ya. Kemudian saudara-saudara, itu komputer itu kalau kita nyalakan ya, itu software itu diunggah ya di dalam ROM
ya read only memory kan, ya namanya adalah ROM atau memori kita, ya memori apa itu ini ya memori hardware ya, sehingga operating system itu ya kan diakses oleh microprocessor ya untuk dieksekusi ya, dieksekusi oleh betul microprocessor. Karena apa? Rutin programnya itu ditanamkan di dalam ROM, read only memory ya. Zaman dulu adalah hard disk ya. Kalau sekarang adalah SSD ya, SSD RAM ya, zaman sekarang ya. Tidak lagi menggunakan piringan hard disk ya kan. Apalagi zaman jadul dulu seperti saya kan, itu adalah menggunakan floppy disk ya. Operating system itu menggunakan pita plastik ya, piringan pita plastik ya, floppy disk ya. Kalau sekarang sudah nggak ada ya, seperti itu. Jadi sekarang ya kan itu intinya sama ya, memori ya, di bagian ROM ya, read only memory ya. Nah, saudara-saudara, sehingga apa? Itu yang di load ya, pekerjaan operating system itu dalam bentuk kernel ya kan, itu mulai melakukan eksekusi ya. Eksekusi kan dia itu mengeksekusi kan, mengatur resource ya kan. Sehingga apa itu aplikasi itu bisa dikenal, bisa diakses ya. Input dari user itu bisa diterjemahkan, bisa dilaksanakan dan seperti itu ya. Nah, ini saudara-saudara sebagai satu apa itu organisasi kan, organisasi cara kerja komputer ya, ya. Jadi itu karena software operating system itu adalah software di mana ya kan, di memori ya. Memori inilah ya tempatnya atau apa itu, tempatnya keberadaan daripada operating system ya. Operating system ini begitu kita nyalakan ya, komputer kita nyalakan, dia langsung mengakses CPU ya, mengakses disk controller ya kan, mengakses I/O device ya, mengakses ya kan, semua hardware itu diakses oleh semua ya. Sehingga ya kan kalau kita menggunakan itu komputer ya kan, itu selalu dapat notifikasi ya, apa itu hardware mana saja yang terhubung dengan komputer seperti itu ya. Jadi itu dengan cara seperti ini, saudara-saudara, operating system itu ya mengatur dua hal, itu sebenarnya tiga ya, mengatur resource hardware, mengatur software aplikasi, ya, mengatur juga user, ya, user atau pengguna kan dalam arti mengatur itu ya bukan mengatur kita ya, tapi melaksanakan perintah dari yang kita berikan kepada software atau aplikasi, ya, sehingga itu operating system itu akan menerjemahkan, menugaskan kepada software aplikasi untuk mengeksekusi apa yang diminta seperti itu. Nah, tugasnya operating system apa? Memberikan alokasi memori, ya, mengatur alokasi memori hardware-nya, ya, seperti itu. Kemudian saudara-saudara, itu komputer sistem sebagai operasi, ya, itu memang bekerja multitasking, ya, multitasking ya, karena dia itu di samping multitasking itu artinya kan bisa melaksanakan perintah ya dalam waktu yang bersamaan itu secara itu simultan ya. Dia dapat perintah ya, kan, untuk ngeprint ya. Untuk ngeprint ini ya, maka itu kan yang kita berikan perintah kepada siapa? Kepada software aplikasi, kepada Microsoft Word ya. MS Word atau word processor ya kan melaporkan kepada operating system. Ini loh, ada pengguna kepingin ngeprint, gimana nih ya? Operating system menerima itu kan, terjemahan itu kan operating system gitu kan menghubungi printer. Oh, printernya udah siap ya. Printernya udah siap. Oke, silakan ya. Saya kasih alokasi memori sekian ya di microprosesor maupun di memori sekian. Silakan dikirim datanya. Nanti saya kirimkan ke printer. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kerja operating system ini saudara-saudara kan tidak beda, ibaratnya adalah pengatur jalan ya. Sebagai pengatur jalan supaya proses workflow ya atau juga data flow ya, user flow di situ berjalan dengan tidak ada konflik ya atau kesalahan seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu di dalam kita menjalankan operating system ya itu selalu ada yang namanya beberapa hal kesalahan ya. Kesalahan itu terjadi karena banyak hal ya kan. Bentuk-bentuk kesalahan ini biasanya bentuknya adalah sebagai itu error ya. Rata-rata kesalahan daripada operating system itu ya itu sebenarnya bukan kepada ini ya, kepada algoritma atau kernelnya ya. Rata-rata adalah karena memang ada kesalahan di dalam hardware-nya ya.
atau juga compatibility-nya antara software dengan hardware, ya. Itu namanya bisa dikatakan sebagai kesalahan ya atau error gitu kan. Jadi operating system ini saudara-saudara ya memang harus bisa mengenali semua resource hardware-nya ya supaya tidak terjadi kesalahan ya. Sehingga dia juga bisa mengalokasikan memori data itu di dalam memori itu dengan efisien ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu coba kita lihat ya, itu di dalam komputer itu juga ada yang namanya proses interrupt ya. Interrupt ini saudara-saudara ya terjadi karena itu terjadinya ya itu ketidaksinkronan ya antara itu, permintaan pengguna ya dengan software ya. Jadi ada ketidaksesuaian ya antara pengguna dengan software ya. Sehingga ini terjadi yang namanya interrupt ya. Jadi interrupt ini saudara-saudara ya mengakibatkan apa ya? Mengakibatkan ya komputer bisa jadi ya dia tidak bisa bekerja optimal ya untuk mengatur itu alokasi hardware-nya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan software itu mengalami interrupt ya, interrupt itu macam-macam ya. Software itu nggak lengkap ya. Itu drivernya itu nggak lengkap ya. Ada eh, komponen yang katakanlah tidak itu dibutuhkan tapi tidak ada ya sehingga terjadi interrupt sehingga operating system tadi itu melaksanakan perintah itu tidak bisa secara utuh atau sepenuhnya ya dia disuruh ngeprint ya sementara printernya belum dikenali. Nah, itu salah satu contoh ya terjadi interrupt ya interrupt atau itu error seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi interrupt tadi itu ya? Nah, maka operating system harus bisa melakukan analisis, ya kan? Kenapa kok terjadi interrupt? Ya, maka dia ya pasti mengidentifikasi, oh drivernya, printernya belum diinstal, drivernya belum update, ya, atau juga colokannya bisa jadi mati, kan? Macam-macam kan kalau kita ngeprint ya. Kemudian juga cartridge-nya itu kosong, nah seperti itu adalah contoh-contoh di mana ya operating system mampu melakukan analisis seperti itu ya untuk menghasilkan suatu solusi seperti itu. Secara teknis saudara-saudara ya, interrupt itu bisa dikatakan ya kan sebagai itu ketidaksinkronan ya antara ya kan user yang memerintahkan ya kan dengan software ya sampai juga ke I/O device gitu kan sampai ke terjadinya ya kan idle transferring ya. Sehingga komputer itu ya kan itu merecord ya kan bahwa perintah ini tidak bisa dilaksanakan seperti itu ya. Ada yang tidak bisa dilaksanakan ya kan, ada yang itu yang tidak bisa dilaksanakan ini ya bisa kita ukur ya kan dalam satu diagram sinyal digital ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan itu data itu ya kan ada yang terkirimkan dengan perfect ya 100%, ada yang tidak bisa dikirimkan ya. Ada yang katakanlah tertunda. Nah, itu semua di-record sama operating system untuk dianalisis ya. Nah, saudara-saudara, itu operating system juga mengatur I/O ya, komponen I/O ini ya, input output ini ya. Input output ini ya kan itu menghubungkan antara itu user ya kan dengan komponen-komponen yang lain ya. Jadi I/O ini diatur ya kan oleh operating system ya kan agar I/O ini ya kan, melengkapi cara kerja komputer itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini juga diatur I/O structure ya. I/O structure ini ya contoh paling gampang adalah display ya LCD ya printer device ya kan atau juga komponen-komponen lain ya kan baik eksternal maupun internal seperti itu ya. Saudara-saudara, komputer itu salah satu kelebihnya adalah dia bisa menyimpan data ya, dia bisa menyimpan memori ya. Memori itu disimpan ya, disimpan ya, diingat oleh operating system ya sehingga kita memanggil memori ya, memanggil file ya kan di Explorer ya kan atau di Finder ya kalau di Mac ya OS ya itu dia simpan ya kan saya mengambil file ini ya, itu dia langsung disediakan ya menyediakan dengan tepat seperti itu ya. Kemudian storage ya kan itu ada berbagai macam jenis ya, ada random access ya cara kerjanya ya, ada juga apa itu volatil ya mengambang ya, kemudian ada apa itu
bentuknya adalah hard disk ya, atau sekarang adalah SSD ya, solid state disk ya. Ini lebih tren sekarang ya, karena lebih hemat energi ya, lebih murah ya, dan juga lebih convenient ya, relatif tidak terjadi kesalahan ya, seperti boot sektor ya kan, hard disk zaman dulu ya. Kalau memori zaman dulu disimpan di piringan hard disk ya, apa itu muter ya kan, itu boros energi ya, sangat boros energi karena itu boros energinya adalah ada dua ya, satu karena muter piringannya hard disknya ya, yang kedua juga karena itu memori ini sebetulnya adalah assign energi listrik ya, secara teknikalnya seperti itu ya. Berbeda dengan memori. Kalau memori ya itu nggak terlalu banyak makan energi listrik ya, sehingga yang kita simpan di dalam SSD itu kan lebih tepat ya, sehingga juga errornya juga relatif sangat kecil sekali. Berbeda dengan hard disk. Hard disk ini gitu kan, kalau misalkan terjadi boot sektor ya, tergores sedikit ya, tergores ya kan, kemasukan debu, wah itu sudah jadi masalah nggak karuan ya. Nah, saudara-saudara, itu storage ya itu memiliki tiga aspek ya, speed, cost, volatility ya. Speed ya kan, nah, tentu zaman sekarang sudah tidak jadi masalah ya kan, SSD ini sudah sampai sekian tera ya, terabit ya dalam penyimpanannya ya kan. Kemudian caching ya, jadi bisa itu melakukan itu duplikasi informasi atau data dengan sangat cepat ya. Device drivernya juga sangat itu efisien untuk dihubungkan dengan operating system sebagai I/O komponen seperti itu ya. Ini saudara-saudara ya, zaman dulu ini ya. Kalau sekarang kita kan sudah di sini ya, di solid state ya, solid state disk ya kan, memori ya, cache ya, kemudian register ya. Register inilah terhubung dengan kernel ya, kernelnya operating system ya, atau inti softwarenya operating system ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Ada pertanyaan? Halo. Oke. Kalau tidak ada ya kan, maka gimana? Halo, Iya, Pak. Nggak ada, Pak. ya. Saudara-saudara, itu storage ya atau juga penyimpanan data ya dalam komputer ini ya memang juga krusial ya. Selain daripada microprosesor ya kan, itu memori ini ya harus bisa caching namanya ya, proses caching ya. Jadi dia bisa itu menampilkan data itu dengan cepat ya. Jadi menampilkan data dengan cepat itu kan, itu memang di samping juga kenapa ya kan? Karena kan operating system itu mengatur alokasi memori dan juga harus mengingat memorinya. Ya, kita nyimpen data di SSD atau di komponen penyimpanan memori ya, itu dia harus ingat ya, harus ingat alamat memorinya di mana ya, sehingga waktu diambil itu dengan cepat ya. Nah, cara pengambilan memori data di memori ini saudara-saudara kan itu ada proses namanya caching ya, casing tadi ya. Jadi casing management ini ya menjadi sangat penting ya. Kenapa? Kan kemampuan untuk menampilkan data yang diminta ya. Sehingga cache size-nya itu menjadi perhitungan atau pertimbangan dalam itu merancang ya kan, seperti SSD ya, seperti RAM ya, DDR ya kan, dan lain-lain seperti itu. Saudara-saudara, itu zaman sekarang ini ya relatif tidak ada kendala ya, dalam katakanlah kita menggunakan hardware komputer ya, karena sekarang lebih sangat maju sekali ya, microprosesor ya kan, sudah mendekati apa itu puncak daripada desain microprosesor ya, tapi ini sudah mau stagnan ya, sehingga orang-orang itu melihat microprosesor ini sudah nggak bisa diperkecil lagi ukurannya untuk bisa melakukan numerical proses ya kan, sekian triliun perhitungan itu sudah nggak bisa ya. Kenapa ya? Memang karena itu ciri khas daripada bahan semikonduktornya ya, yang tidak bisa dia lagi diperkecil ya kan. Pak, bisa nggak diperkecil dalam ukuran sekian nano? Nggak bisa ya. Kenapa ya kan? Karena harus terjadi adanya anomali arus listrik di dalam ukuran nanometer ya, itu ada ilmunya sendiri ya, tapi tidak kita bahas dalam mata kuliah kita ya. Nah, ini saudara-saudara ya, itu komputer yang modern ya, bagaimana bekerja ya. Jadi sekarang ini komputer yang modern bekerja ini ya, itu CPU ya, itu juga berfungsi sebagai cache memory
ya. Jadi zaman dulu itu memori itu terpisah ya, memiliki fungsi terpisah kan. Tapi kalau sekarang kan CPU ini kan bisa ya kan bisa ya itu berfungsi sebagai cache ya, sebagai penampung data ya dari memori, komponen memori atau storage data ya. Sehingga itu lebih cepat ya, lebih cepat ya kan. Karena apa? Karena kan microprocessor itu butuh cepat ya, butuh cepat dan banyak informasinya ya. Sehingga apa ya kan? Sehingga kalau itu menunggu memori mengeluarkan satu persatu, udah aku tampung dulu aja lah ya. Jadi fungsi cache di sini saudara-saudara kan sebagai tampungan sementara ya data dari memori itu lebih cepat diakses oleh CPU ya. Sehingga apa itu CPU itu kan kerjanya relatif berat ya, tapi juga relatif cepat seperti itu ya. Saudara-saudara, itu komputer sistem sebagai arsitektur ya itu bisa dikatakan berdasarkan itu resource hardware-nya ya. Ada yang single prosesor, ada multi microprosesor ya, ada parallel system ya kan. Nah, ini semua adalah tergantung daripada itu penggunaannya ya. Kalau hanya untuk penggunaan kita ya pribadi personal ya kan itu ya cukup ya single prosesor ya, dual core ya, atau juga itu nggak terlalu sophisticated ya. Tapi kalau sudah untuk komputer, untuk server, untuk mainframe, untuk data center ya kan, untuk cloud computing, nah itu nggak bisa lagi ya. Apalagi komputer untuk menyelesaikan suatu itu numerical simulation yang di situ melibatkan variabel-variabel yang random tidak pasti, ya itu komputer nggak bisa lagi ya dengan cara sederhana single microprocessor. Itu harus di paralel multi prosesor ya, atau itu paralel komputer ya. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan throughput ya, untuk meningkatkan tingkat keekonomisannya ya, meningkatkan keterandalannya